Udah siap? Mahasiswanya ada berapa ya? 25, Bu. 20? 25. 25. Ya, betul. Ini baru? Belum ada, 25. Kurang 5 orang, Bu. Ya. Ini reguler ya? Iya, betul. Berarti kan sama kelas akademik professional development ya? Ya, betul, Bu. Setelah Ya. ini. Nanti grupnya jadi satu aja sama ya? Nggak usah bikin grup lagi ya? Baik, Bu. Ini kan udah ada grup akademik professional development. Itu juga nanti buat grup riset dan project di situ juga nggak apa-apa? Oh, Nggak jadi apa-apa. satu grup ya, Bu ya? Satu grup aja ya? Oh Gimana? ya, baik-baik, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Biar Ya, nggak banyak-banyak grup. biar nggak banyak-banyak juga saya bingung banyak-banyak grup. Baik, Oke, Bu. ya bisa kita mulai nggak? Bisa, Bu. Iya. Jadi hari ini kita eh, adalah semestinya jadwal untuk mata kuliah riset dan proyek. Untuk hari ini saya akan menjelaskan ya bagaimana mata kuliah riset dan proyek ya mekanismenya segala macam. Saya jelaskan melalui RPS atau silabus. Kemudian nanti setelah saya jelaskan kita pindah ke penjelasan untuk mata kuliah Academic and Professional Development gitu. Iya, Bu. Ya, gitu sekalian ya. Karena Iya, kalau Bu. untuk akademik profesional dan development ini hanya satu kali aja penjelasan, itu kan mata kuliah rekognisi. Untuk selanjutnya nanti saya berikan link pengumpulan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa direkognisi di grup ya. Oke, saya sekarang share screen untuk yang eh, mata kuliah riset dan project. Sebentar, saya nge-share apa barusan? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, oke. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. akan ya, hari ini kita akan eh, membahas RPS untuk riset dan project. Jadi untuk mata kuliah riset dan project, takut itu saya off cam aja ya, takut kena itu susah ngebawahinnya. Tuh, ini aja susah. Ya, jadi untuk riset dan project itu eh, mata kuliah yang outputnya itu nanti Anda adalah diminta untuk mempresentasikan eh, mempresentasikan terlebih dulu judul yang akan nanti dijadikan riset ataupun project dan kemudian setelah apa output judulnya kemudian nanti outputnya adalah Anda bisa sampai dengan proposal gitu ya. Ya kita berharap untuk dipresentasikan ya, dipresentasikan. Nah, kita berharap riset dan proyek ini sebagai sebagai nanti seterusnya adalah sebagai tesis Anda gitu loh, sehingga Anda tidak berganti topik lagi gitu ya. Jadi diusahakan diupayakan semaksimal mungkin ya. Jadi eh, bisa akhirnya nanti Anda bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran, mampu merancang, melaksanakan penelitian akuntansi dengan pendekatan ilmiah, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan akuntansi berbasis bukti empiris,
kemudian mampu mengaplikasikan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan yang berbasis proyek juga ya. Ini kurang kuantitatif, kualitatif, koma, penelitian berbasis proyek dalam bidang akuntansi. Salah. Dalam bidang akuntansi. Kemudian mampu mempresentasikan proposal riset proyek secara profesional. Ya. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam melakukan riset akuntansi dan proyek itu terapan ya. Kemudian mahasiswa akan belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode yang tepat ya, berupa pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan penelitian berbasis proyek. Dengan tentu pola pembelajarannya atau metode pembelajarannya adalah project based learning. Ini digunakan agar mahasiswa dapat menghasilkan outputnya adalah laporan proposal sebagai bahan tesis. Nah, untuk sesi-sesi tiap pertemuannya ini ya. Minggu pertama hari ini saya menjelaskan RPS terlebih dulu atau silabus. Kemudian nanti minggu kedua, ketiga, keempat, saya akan menjelaskan tentang sistematika penelitian yang terdiri dari 3, kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian proyek. Jika waktunya memungkinkan, juga nanti akan saya berikan contoh berupa bedah artikel, penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun proyek. Gitu ya. Kemudian di minggu kelima, 6, 7, 8, mahasiswa sudah mulai mempresentasikan judul risetnya, rancangan judul risetnya ya secara individu. Silahkan judul risetnya boleh penelitian kuantitatif, boleh penelitian kualitatif, boleh proyek. Dan juga diharapkan atau disarankan untuk sesuai dengan konsentrasi yang diambil gitu ya. Misalnya Anda mengambil konsentrasi akuntansi manajemen, ya diarahkan risetnya ke topik akuntansi manajemen. Tentang auditing, ya topik penelitiannya ya auditing. Gitu seterusnya ya. Ada 4 konsentrasi yang sudah Anda pilih tentunya. Setelah nanti dari 5, 6, 7, 8 ini banyak jumlah mahasiswa, ada berapa tadi 25 ya. 25 mungkin secara paralel gitu ya dibagi berapa ini banyaknya pertemuan 4 ya. Jadi nanti satu sesi pertemuan berapa orang gitu loh. Bisa dipahami. Misalnya 25 dibagi 4, berarti berapa? Satu orang maju. 25 dibagi 4, ada yang 6 orang. 6 orang ya. Ada yang 6 ya, 6 orang ya. Ya, sekitar 6 orang ya. Oke. Nah, gitu ya. Itu untuk apa namanya? Judul riset. Kemudian UTS. Nah, untuk UTS-nya itu adalah sebagai bahan nanti Anda menyusun bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Jadi UTS-nya diarahkan adalah Anda membuat SLR namanya. SLR itu adalah sistematika literatur review ya. Jadi Anda mengkaji, memetakan gitu ya riset-riset sebelumnya gitu ya. Bagaimana hasil riset-riset sebelumnya? Apa apa namanya? Yang ingin Anda ambil tentu dari topik dari judul yang di minggu sebelumnya sudah Anda tentukan judulnya. Nah, itu dibuat judul itu ke dalam SLR gitu loh ya.
judul penelitian konseptual gitu namanya ya. Eh, Penelitian yang berbasis konsep gitu ya. Nah, jadi hanya melihat dari sisi konsepnya gitu loh, belum dari sisi pengumpulan datanya gitu loh ya. Eh, karena ini masih untuk mematangkan bab duanya gitu ya, kajian literaturnya. Jadi untuk format penulisan SLR yang akan jadi UTS itu adalah sistematika pengetikan dulu nih ya. Margin halaman 2,5 atas ya, atas 2,5, bawah 2,5, samping kiri 3, samping kanan 2, spasi 1,5, tebal halaman minimal 20 halaman. Silakan lebih baik. Kemudian sistematika umum dalam penelitian kajian literatur atau SLR itu ya, latar belakang. Jelaskan konteks topik yang dibahas dan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Rumusan masalah, identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui kajian literatur. Tujuan penelitian, sebutkan tujuan utama dari kajian literatur, misalnya untuk memahami konsep bla bla bla, mengidentifikasi kesenjangan penelitian tentang apa gitu ya, atau berupa ingin membuat merangkum hasil penelitian terdahulu. Kemudian signifikansi penelitian itu adalah jelaskan pentingnya kajian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau praktek di bidang terkait. Kemudian metodologi kajian literatur itu adalah kriteria pemilihan literatur, ya, jelaskan kriteria yang digunakan untuk memilih sumber literatur, seperti sumbernya dari mana, dari jurnal, dari buku, tahun publikasi, dan relevansinya. Kemudian proses penelusurannya, uraikan proses penelusuran literatur, termasuk database yang digunakan, kata kunci, dan strategi pencarian. Ya. Kemudian prosedur analisisnya, jelaskan bagaimana literatur itu dianalisis, misalnya melalui pendekatan tematik, kronologis, dan metodologis. Kemudian pembahasan hasil kajian literaturnya adalah sintesis atau temuan, ya, presentasikan hasil sintesis literatur dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, teori, metodologi, atau hasil penelitian. Analisis kesenjangan, identifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan area yang masih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian kritik dan evaluasi, berikan kritik terhadap metode, hasil, atau kesimpulan dari studi terdahulu untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahannya dari Anda melakukan kajian literatur review itu, gitu ya. Kesimpulan yaitu rangkuman temuan utama, ringkaskan temuan utama dan kajian literatur, kemudian implikasi, jelaskan implikasi teoritis dan praktis dari temuan kajian literatur. Kemudian rekomendasi penelitian selanjutnya, sarankan topik atau area yang membutuhkan penelitian lebih lanjut berdasarkan kesenjangan yang ditemukan. Itu ya. Nah, itu untuk tugas UTS. Anda membuat kajian literatur. Oke. Dari topik atau judul yang sudah Anda tentukan gitu ya. Yang sudah Anda presentasikan. Kemudian ini format untuk ini sekarang pindah ke format presentasi judul penelitian ya. Mulai minggu ke berapa tadi itu. Nah, formatnya karena ini masih judul jadi mungkin masih secara ini ya gambaran-gambaran secara umum ya. Mungkin di slide pembuka itu ada judul penelitian Anda, nama peneliti, nomor induk mahasiswa, kemudian logo nggak usah lah, kemudian dosen pembimbing gitu ya. Kemudian latar belakang, berikan penjelasan tentang fakta atau fenomena, data atau kondisi nyatanya, kemudian juga permasalahan yang relevan dengan bidang studi, kesenjangan penelitian, kembali lagi nih gap risetnya, riset-riset sebelumnya seperti apa, kemudian alasan pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan, gitu ya. Rumusan masalah ya berikan pertanyaan penelitian bisa 1 sampai 3 ataupun seterusnya nggak masalah berapa banyak, tapi ya jangan banyak-banyak. Kemudian juga rumusan itu juga harus mengarah pada tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ya berikan tujuan penelitian ingin uh, mengetahui menguji tentang apa terhadap apa. Gak usah pakai tujuan umum, tujuan khusus lah, udah tujuan penelitian gitu aja ya. Kemudian manfaat penelitian adalah terbagi dua, manfaat teoritis itu atas kontribusi ke teorinya apa gitu ya. Sebutkan teorinya yang mendukung nanti untuk dijadikan dasar acuan penelitian Anda gitu ya. Kemudian manfaat praktisnya tentu untuk organisasi, untuk masyarakat, untuk pemerintah ya. Kalau manfaat praktis itu tidak boleh untuk diri sendiri ya. Tidak untuk diri sendiri, untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk akademisi enggak. Jadi untuk manfaat praktis kepada pihak luar gitu ya, seperti organisasi, masyarakat, pemerintah. Pemerintah tentu yang dalam hal misalnya penelitian Anda terkait dengan kebijakan gitu ya, perlu mengatur regulasi apa gitu ya, atau namanya kalau mengatur regulasi ya bagi pihak regulator gitu ya, eh, dan seterusnya. Kalau manfaat teoritis itu Anda harus tahu ya, jangan hanya disebutkan penelitian ini memberikan manfaat, menguji pengaruh ini terhadap ini, misalnya, atau penelitian ini memberikan referensi bagi eh, literatur apa gitu, enggak gitu ya. Jadi sebutkan teorinya gitu loh. Misalnya ada teori apa nih yang ingin Anda pakai gitu ya. Kan banyak teori. Ada teori sinyal, teori agensi, teori stakeholder, teori legitimasi, teori apa lagi ya? Teori agensi gitu kan. Nah, itu eh ya kayak gitu. Jadi nanti eh, teori itu benar-benar mendukung dari apa variabel yang diteliti gitu ya. Jadi teori itu mendukung variabel Anda apa yang diteliti. Variabel yang diteliti itu kalau penelitian kuantitatif itu variabel Y-nya, bukan X-nya ya. Jadi yang diteliti kalau penelitian kuantitatif itu variabel Y-nya atau variabel dependennya ya, bukan variabel X-nya atau bukan variabel independennya gitu ya. Kalau itu Anda menguji pengaruh. Kemudian tinjauan pustaka itu ada singkat boleh karena ini masih apa sih tadi ini masih penentuan judul kan ya sistematika judul ya mungkin tinjauan pustakanya ya teori-teori utamanya tadi yang saya sebutkan itu. Misalnya Anda pakai teori apa tuh dari tadi yang saya sebutkan. Sebutkan konsep teorinya ya secara nggak usah detail-detail, yang penting ada satu paragraf lah gitu ya. Terus eh, konsep variabelnya apa, pakai variabel apa, jelaskanlah secara definisi variabel-variabel itu baik variabel X1, X2 ataupun Y. Kemudian penelitian terdahulu ya paling enggak masukkanlah minimal 10 dulu untuk penentuan judul ini. Jangan 10 lah, kesedikitan ya 15 gitu ya minimal. Gap penelitian, gap penelitian ya sama aja dengan penelitian terdahulu. Cuman kalau di gap penelitian bisa Anda lihat apa Anda petakan juga riset apa hasil-hasilnya gitu ya. Nggak cuma disebutkan nama penelitinya, ini nama peneliti, judulnya ini enggak, tapi disebutkan hasilnya gitu ya. Variabel yang diteliti apa aja gitu. Terus kerangka pemikiran atau model penelitian ya buatkan skema alur atau flowchart atau model konseptual gitu ya. Kemudian kalau penelitian kuantitatif ya buatkan hubungan antar variabel ya yang mempertemukan variabel itu ya X ke Y kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian hipotesis penelitian jika penelitian Anda kuantitatif, jika jika penelitian kualitatif atau project yang nggak ada hipotesis. Nanti dilihat sistematikanya apa gitu ya. Eh metode penelitian ya jenis penelitiannya sebutkan kualitatif, kuantitatif, mix atau project. Lokasi data dan waktu penelitian sebutkan populasi dan sampel atau informan. Kalau informan itu untuk penelitian kualitatif disebutnya informan ya.
Kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisis datanya seperti apa. Nah, itu gambaran sedikit mengenai nanti untuk penentuan judul. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah Anda petakan seperti ini, sudah ada gambaran uraian masing-masing, tinggal nanti masukkan bab per bab ke format proposal tesis, gitu kan? Proposal tesis kan isinya ya bab satu tadi pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi. Lebih didetailkan lagi dalam sub-subnya gitu ya. Itu ya. Oke, ini tadi note-nya udah saya sebutkan ya. Judul topik yang diambil disarankan sesuai dengan konsentrasi yang diambil. Apa lagi? Eh, cukup ya. Nanti saya share untuk eh, penjelasan tentang riset dan project. Cukup. Ada pertanyaan? Nanti saya sampai dengan UTS ya. Nanti berikutnya untuk presentasi proposal dengan Pak Ayat. Gitu. Bu, Ya. izin ralat untuk kelas reguler ini ada 24 mahasiswa, Bu. Oh iya, Ya, 24 ya. Oke. iya, Bu. Ya, oke. Nanti ini juga dibagi nih. Berarti kan 24 nih pada saat presentasi proposalnya ada berapa kali nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti satu sesi berapa orang? Gitu ya? Iya, betul, Bu. Ya, 4 orang. empat di sini. Karena ini kan proposal kan waktunya lebih panjang ya, lebih banyak gitu ya. Jadi ini saya bisa dapat 6 ya, eh, ya bagus lah nih. Yang judul dapat 4 aja nih. Jadi banyak di judul aja nggak apa-apa yang maju. Nanti untuk presentasi tentu saya akan memberikan arahan, dosen akan memberi arahan masukan dan juga terbuka untuk mahasiswa semuanya ya untuk memberikan masukan tambahan gitu ya terkait apa kebaikan untuk judul tesis dari masing-masing teman-temannya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya, oke. Silahkan ya mulai dirancang ya, mulai dari sekarang berpikir untuk apa judulnya gitu ya, dibuatkan dalam bentuk format judul. Kemudian juga untuk UTS-nya, kemudian untuk proposalnya dan seterusnya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya terkait kejelasan SLR akan saya tuangkan lagi dalam bentuk eh, format UTS gitu ya. Ini kan saya berikan gambaran sepintas aja ini saya ambilkan dari format UTS-nya. Tapi nanti untuk lembar UTS-nya ini saya berikan lagi. Oke, kayaknya Mas ada yang nggak ke copy gitu ya. Nggak ke copy apa ya, lupa nih kelewatan apa ya. Eh, Oh, sepertinya ada yang lupa ya. Nantilah saya lihat lagi untuk format UTS SLR. Oke, cukup ya. Jadi Anda hmm, nggak ada, tugasnya hanya buat ini aja ya, terkait riset Anda ya. Oke, kita break dulu Ajan ya. Baik, Bu.
Oke, kita lanjut lagi. Eh, bisa Bisa, Bu. apa namanya? Saya ingatkan untuk KRS sudah pada input semua belum? KRS sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah beres ya? Oke, oh, udah beres, syukur, alhamdulillah. Ini berarti udah ya. Saya coba sekarang ke penjelasan tentang mata kuliah Academic and Professional Development ya. Ini udah tidak ada pertanyaan ya. Nanti tinggal apa jalan kita minggu depan. Oke, Ibu izin bertanya, oke, siapa? untuk kelompoknya ini nanti sesuai urut tim atau mau di spin aja, Bu? Oh iya, oh iya, silakan ya. Anda baiknya bagaimana untuk yang maju terlebih dulu, boleh dikocok gitu ya, Baik, atau Bu. dikocok aja mungkin yang lebih adil. Nanti Baik, kalau Bu. misalnya nggak dikocok sesuai yang sudah siap dulu, ntar nggak ada yang siap-siap, ya kan? Pokoknya dikocok aja siap nggak siap harus kapan majunya gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Eh, jadi untuk mata kuliah Academic and Professional Development ini 4 SKS. Jadi ini adalah mata kuliah rekognisi ya. Rekognisi itu adalah apa ya? Pengakuan ya. Mata kuliah ini bisa diakui oleh kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatannya itu berupa apa? Kegiatannya tentu yang terkait pengembangan akademik ya bagi Anda dan juga pengembangan profesional gitu ya. Jadi tidak ada pembelajaran, tidak ada perkuliahan, di mana nanti Anda dinilai berdasarkan pada eh, kegiatan yang Anda miliki berupa kegiatan akademik, berupa kegiatan profesional gitu ya. Nah, untuk kegiatannya itu yang bisa kita rekognisi, itu kan sudah di awal sudah dipresentasikan ya. Saya sudah juga memberikan slide ya waktu itu ya. Itu Anda awal, ya kan sudah saya jelaskan. Pernah saya jelaskan kan? Bisa tolong dijelaskan. Halo? Sudah, Ibu, sudah. Ya, sudah ya. Jadi Anda maksudnya eh, sudah tahu gitu loh. Jadi ini hanya pengulangan aja gitu ya. Mengingatkan kembali gitu ya. Jadi untuk yang wajibnya itu adalah Anda harus ikut webinar series ya sebagai peserta. Minimal Anda mengikuti 5 kali. 5 kalinya itu dihitung dengan harus dapat SKP 15 SKP gitu ya. Jadi Anda harus mengikuti webinar yang ber-SKP. Nah, jadi harus diperhatikan juga penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya tentu harus yang biasanya yang punya apa namanya kolab kerjasama dengan kolab dengan IAI gitu ya, yang SKP gitu ya. Nah, eh, itu intinya ya. Jadi nanti eh, kemarin kan saya udah kasih tuh ya di grup kalau nggak salah. Apa Anda ikut nggak ya? Yang dari APSA itu.
SKP-nya 4 itu kalau nggak salah. Ada ikut nggak? Ikut Bu. Ikut, Bu. Ikut ya? Ikut semua? Ikut semua? Ya Bu, ikut semua Bu. Ya, oke. Jadi Anda udah dari kemarin yang saya share, Anda udah dapat 4 SKP. Ntar kalau saya ada lagi dapat info untuk seminar-seminar, webinar-webinar yang Apsai buat, nanti saya share. Jadi Apsai itu organisasi eh, prodi S2 akuntansi seluruh Indonesia. Jadi nama asosiasinya namanya Apsai. Dan Apsai itu setiap bulannya, kalau nggak salah setiap bulan atau 2 bulan gitu ya, punya program kerjanya itu adalah membuat webinar series. Hostnya ya para eh, para prodi S2 akuntansi dari seluruh Indonesia gitu. Kalau UNJ mau jadi host ya bisa mendaftar mungkin menjadi eh, apa menyelenggarakan webinar series nanti tahun 2026 mungkin untuk kerjasama dengan Apsai yang menentukan temanya ya kita kalau kita sebagai host yang menentukan pembicaranya ya kita juga gitu. Nah, itu host-hostnya adalah seluruh universitas yang punya S2 akuntansi. Nah, itu ya eh eh, saya nggak tahu Anda sudah punya berapa nih SKP-nya. Mudah-mudahan udah sudah mendekati 15 gitu ya. Nah, untuk yang wajib tambahan itu Anda misalnya punya pengalaman bekerja gitu ya. Oh, sorry, sorry. Tadi untuk webinar series buktinya tentu sertifikat ya. Buktinya itu adalah sertifikat yang terdapat poin SKP gitu ya. Nanti bukti itu Anda upload dalam link pengumpulan ya. Kemudian sekarang wajib tambahan itu adalah pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja minimal 2 tahun dapat dikonversi ke mata kuliah akademik and professional development yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot SKS mata kuliah tersebut. Untuk bukti pengalaman bekerja itu adalah surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja minimal 2 tahun. Ya. Kemudian KKL internasional, KKL nasional atau internasional. Nah, ada sebagian Anda mengikut KKL internasional ya, Insya Allah ya, tanggal 24 ya. Ya, di kelas ini ada yang ikut. Halo? Ada Ibu, ada. Ya. Nah, itu juga nanti bisa direkognisi ya. Jadi KKL internasional itu bisa direkognisi ke mata kuliah akademik professional development. Nanti untuk buktinya laporan kegiatan, nanti para peserta KKL seminggu sebelum berangkat, tanggal 24 September, saya akan kumpulkan ya untuk saya memberikan penjelasan mengenai laporan yang harus Anda buat. Bisa tolong nanti saya diingatkan ya, siapa yang ikut, PIC-nya siapa tanggung jawab dari Maksi? Mas Bams, Bu Rida. Bams. Oke, ada di sini Bams. Ada tidak? Ada Ibu. Ada. Iya Bu, ada. Oke, mana orang yang nggak nyaut? Bambang kan? Bambang kan? Bambang Saputra kan? Iya, betul, Bu. Ada nggak orangnya? Mana? Ada Bu, cumanya mungkin jaringannya lagi jelek kali Bu ya. Bu, ini jelek, Bu. Karena lagi di jalan tadi. Oke, tapi ada namanya. Ada Bu, ada. Ada ya?
Mana sih kok saya nggak lihat namanya BAM. Namanya BAMS, Bu. BAMS gitu. BAMS. Nggak ada. Di saya sih ada, Bu. Peserta. Oh iya ada. Oke, tolong nanti Bang ingatkan saya tanggal 24 tuh hari apa, paling nggak seminggu dari tanggal 24 lah. Hubungi saya untuk nanti kita buatkan, kita kumpul untuk Zoom untuk menjelaskan ini bagaimana template laporan kegiatan KKL gitu ya. Oke. Kemudian pengalaman berwirausaha, kegiatan wirausaha yang Anda lakukan ya dapat dikonversi juga, tentu yang juga memiliki kesesuaian dengan CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot SKS. Dibuktikan dengan SK pendirian laporan keuangan dan dokumen lainnya yang terkait ya. Kemudian praktisi mengajar di level S1 pada perguruan tinggi. Nah, kemarin ada yang minta nih ke saya ya, mengajar di UNY. Siapa ya, lupa saya. Razi, ada ke Rajian nama di sini? Iya Bu, saya Bu. Oh iya, Razi ada ya. Itu yang minta kerjasama juga UNY ya, UNJ ya, Razi ya. Iya Bu. Heeh. Nah, itu sudah saya kirim ke Pak Unggul tapi belum dilengkapi untuk keperluan nomor surat. Belum, Pak Unggul belum ini. Nanti saya aja deh, saya yang nanyain lagi. Kalau Pak Unggul, kalau nggak ditanyain ya Pak Unggul lupa. Ntar saya nanyain ya Razi. Tunggu aja. Oke, eh, praktisi mengajar di level S1, ini sudah ada mahasiswa yang juga punya ya. Eh, buktinya ya SK mengajar dari perguruan tinggi tempatnya mengajar sebagai praktisi, kemudian juga dokumentasi pengajaran ya, dan dokumen-dokumen lain juga yang terkait. Kemudian keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ini kegiatan dalam bentuk tim ya, bisa tim proyek apa, bisa proyek kemanusiaan, ataupun pengabdian masyarakat Anda memberikan pelatihan kepada masyarakat, ya. Nah, itu juga bisa dikonversi. Kegiatan workshop gitu ya, pengabdian apa, bisa. Jadi SK-nya melakukan pengabdian masyarakat, buktinya, dan juga dokumentasinya. Kemudian Anda punya hak cipta atau kekayaan intelektual, haki ya. Haki itu tentu dibuktikan dengan sertifikat haki. Nah, untuk sertifikat hasil karyanya itu berupa apa? Ya bisa macam-macam ya hasil karyanya, bisa dalam bentuk video pembelajaran, mungkin dalam bentuk karya ilmiah, kemudian juga buku ber-ISBN gitu ya, kemudian produk-produk dari hasil penelitian berupa apa gitu ya misalnya, itu bisa kita ajukan untuk haki. Nah, itu nanti juga itu bisa di eh, rekognisi. Kemudian juga kalau Anda punya buku ISBN ya, benar-benar Anda sebagai penulis ya, Anda sebagai penulis bukan sebagai editor atau sebagai penyunting gitu ya. Itu adalah buktinya adalah tentu soft file buku ber-ISBN-nya. Kemudian kalau misalnya Anda biasanya kalau menulis bersama-sama itu ada penerbitnya ngasih sertifikat sebagai penulis. Nah, itu juga bisa diajukan ya sebagai bukti dokumen. Oke.
Terus untuk memenuhi komponen akademik dan profesional paling tidak minimal 2 kegiatan yang dimiliki gitu ya. Eh, untuk kelulusan itu kan em, S2 itu kelulusannya B ya, nilainya B gitu ya. Kalau nilai B min aja itu nggak lulus gitu ya. Jadi kalau nilai lulus untuk S2 itu adalah nilainya B gitu. Perlukah saya kasih tahu penilaiannya ini bagaimana? Perlu saya tunjukin? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu. Perlu, perlu, Bu. Ya, Tapi ini udah kesepakatan ya, nggak kesepakatan. Kalau Anda nanti itu ada sesuatu ya mohon maaf kita tidak bisa melayani gitu ya. Saya dipahami. Iya, Bu. Maksudnya untuk merubah kriteria nilainya sudah tidak bisa. Ini sudah kesepakatan. Oke. Nilai A itu adalah Anda mengikuti pelatihan ber-SKP dengan maksimal 15 SKP ditambah 2 kegiatan lain yang dapat direkognisi. Nilai A minus itu Anda mengikuti pelatihan ber-SKP dengan maksimal 15 SKP ditambah 1 kegiatan lainnya yang dapat direkognisi. B plus itu adalah hanya mengikuti pelatihan ber-SKP dengan 15 SKP. B itu adalah hanya mengikuti pelatihan ber-SKP di bawah 15 SKP, di bawah 15 SKP dengan batas minimum 8 SKP. Sementara ini untuk dari hasil penilaian yang bisa kita sampaikan. Oke, Ibu itu izin bertanya, Bu. boleh. Ya, Siapa? terkait Yureza, Ibu. Mm-mm. Ya, terkait poin nomor 1, Ibu, kegiatan webinar series yang ber-SKP, Mm-mm. kan beberapa yang pernah di-share oleh Bu Rida, Bu Eti, itu kan kaitannya kan dengan academic profession ya Bu ya, dari upside seperti itu. Nah, Ah, sementara yang kita tahu kan professional development-nya kan kita punya IAI, kita punya IAMI, kita punya mm-mm. IAPI, begitu ya, Bu, dengan berbagai Mm-mm. topik yang ada pastinya. Mm-mm. Nah, apakah harus harus kombinasi antara akademik dan profesionalnya, atau kita bisa fokus ke salah satunya saja, Bu? Misal di profesional kita cari SKP di IAI, misalkan. Itu bagaimana Bu Rida, dan ketika kita fokus di misalkan apa namanya dari apa namanya PPL dari IAI gitu ya Bu ya, Mm-mm. apakah harus sesuai dengan peminatan kita topik-topiknya, atau Mm-mm. bebas sepanjang itu masih berbau akuntansi audit keuangan gitu Bu? Iya, oke. Untuk yang ber-SKP, silakan ya, tidak hanya boleh dari Absai saja, boleh dari IAI, itu kan kadang IAI mengeluarkan itu ya, setiap yang apa itu ya, yang saya juga pernah share tuh, yang eh, sekali PPL tuh berapa SKP itu ya, kalau nggak salah ya, 7 apa 8 ya. Nah itu juga boleh, itu. Atau IAMI juga boleh, nggak apa-apa. Asal eh, relevan dengan bidang akuntansi gitu ya. Jangan topiknya di luar akuntansi gitu aja. Boleh SKP, boleh yang dari mana aja boleh gitu. Oke, terjawab ya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Ya. Ibu izin malam, Bu. Mm-mm. Ya, kalau misalkan SKP itu, misalkan webinarnya cuma sekali, Bu, tapi langsung 16 SKP, bisa nggak, Bu, ya? Sekali langsung 16 SKP ya. Betul, Bu. Oke. Anda ikut konferen kali ya? Iya, ikut Penyedia ini sih, Bu, ikut penyuluhan peraturan pajak 2 hari sih, Bu. Langsung sekali, langsung 16 SKP. SKP ya. Itu berapa jam ya? 800 menit, Bu. 800 menit ya. Betul. Oke. Oke, nanti saya konfirmasi ke Bu Eti ya. Tapi sepengetahuan saya, karena kan ini kan saya juga ke prodi sebelumnya kan Bu Eti ya. Jadi saya harus berkoordinasi juga dengan Bu Eti. Kalau dari sepengetahuan saya,
eh, yang penting udah totalnya 16 SKP walaupun sekali itu bisa gitu pemahaman saya. Mungkin di sini dibatasi minimal 5 kali itu kalau SKP-nya 3, 4 gitu kali ya. Baik, Bu. Yang 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 kecil-kecil gitu kali ya. Jadi dibikin 5 kali taruhlah kalau 5 SKP-an berarti 3 kali ikut gitu ya. Baik, Bu. Ya, kayak gitu ya. Nanti saya infokan ke Bu, saya coba tanyakan ke Bu Eti atau siapa tadi ini namanya? Siapa ya namanya tadi? Saya Bu, maaf. Eh, Atau nama Mas Mas Abdul atau nama saya yang Anggi, Bu. yang bertanya siapa? Saya Anggi, Bu. Anggi. Oke, Betul, Anggi. Bu. Nanti saya coba konsultasikan, saya diskusikan juga dengan Bu Eti. Baik, Bu. Terima Tapi kalau kasih. menurut saya bisa. Baik, Tapi Bu. nanti kalau misalnya Anda ketemu di kelas Bu Eti, sekalian bertanya sekalian boleh sih, biar mana duluan yang bisa dapat infonya gitu loh, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Oke. Ibu izin bertanya Bu, boleh Bu? Iya, silakan. Ini Bu terkait buku ISBN, apakah buku itu harus dari bidang akuntansi atau bebas gitu Bu? Dan kalau misalnya dari kawan tuh ada yang udah pernah jadi penulis gitu, itu minimalnya berapa tahun Bu? Gimana kurang jelas ya? Agak agak. Untuk untuk penulisan buku ISBN itu harus dari akuntansi atau tidak Bu? Oh, oke. Untuk penulisan buku ber-ISBN ini ya. Iya, tentu ini kembali harus kesesuaian dengan CPL-nya, capaian pembelajarannya, ya, capaian lulusannya. Lulusan kita kan paling capaian lulusan kita kan harus apa? Misalnya untuk bisa menjadi akuntan pendidik, bisa menjadi auditor, bisa menjadi akuntan apa? Manajemen keuangan gitu loh. Jadi harus sesuai dengan itu capaian lulusannya yang bisa diakui. Ada 6 kalau Tapi nggak salah profil lulusan Tapi gitu. ini hanya berlaku untuk penulis ya Bu ya. Kalau misalkan perannya sebagai penyunting naskah gitu diperbolehkan tidak ya Oh, Bu tidak Rida bisa. ya? Tadi saya sudah bilang Oh, tidak bisa ya, hanya sebagai penulis. Kalau sebagai editor, penyunting tidak bisa. Gitu. Oke, siapa bisa dipahami ya? Baik Bu, bisa Bu. Ya, ada lagi? Kayaknya cukup jelas Bu. Jelas semua ya? Oke, nanti saya berikan itu langsung aja. proses pengumpulannya seperti apa ya Bu Rida ya nanti Ya, ya? saya kirim langsung ini ya. Enggak, maksudnya ketika kami teman-teman ini sudah memiliki sertifikat SKP, kemudian ada Mm-mm. apa namanya tambahannya ini kita juga misalkan ada yang sudah ready gitu Bu, Mm. proses pengumpulan bukti-bukti sertifikat, surat keterangan atau laporan kayak gitu nanti seperti apa ya Bu Rida ya? Ya, ini mau saya kirim ke grup. Bentar ya. Coba dilihat dulu. Nanti saya kirim ke grup. Oke, oke baik Bu, terima kasih. Sebentar, sebentar. Di mana saya simpan linknya ya? Udah ada belum di grup? Sudah, Bu. Nah, itu. Jadi kalau udah siap semua, silakan tuh nanti Anda klik keluaran akademik, ya, isi data apa yang diperlukan, upload yang diminta. Gitu ya. Buka nggak? Buka kan? Bu, buka, Bu. Oke. Bu, mau tanya, Bu. Untuk kita memastikan
apa yang udah kita upload terus udah masuk gitu Bu. Mm-mm. Itu bisa memastikannya ke siapa ya Bu? Ya? Hmm, kalau udah sukses di foto aja ya, mungkin Hmm. kalau udah ada terkirim gitu. Iya Bu, maksudnya kebutuhannya kita misalkan yang tadi yang dibutuhkan berapa SKP gitu, itu udah selesai semua gitu. Maksudnya sudah oke gitu, sudah nggak ada lagi gitu. Mm-mm. Jadi memastikannya cukup dengan screenshot aja Bu ya, ketika kita upload. Enggak, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Jadi kalau udah bukti-bukti terkumpul, Anda upload semua, Mm-mm. terus Anda kirim Iya, kan, Anda isi iya. tuh. Mm-mm. Nanti kan dilihat tuh step by stepnya apa sih? Oh, mengumpulkan misalnya ini disediakan semua kalau nggak salah. Oh, mengumpulkan webinar series disediakan Mm-mm. kolomnya. Oh, mengumpulkan pengalaman bekerja kalau ada kan disediakan gitu ya. Betul, Nanti betul kan Bu. semua terus Mm-mm. yang ada punya diupload gitu kan. Mm-mm. Terus tentu Betul Bu. nanti ada menu kirim gitu kan. Berarti Iya udah betul. berhasil kirim gitu. Iya, iya betul. Takutnya Anda ragu itu terkirim apa enggak gitu Iya pertanyaannya. Bu, betul. Iya betul. Eh, oke. Yang Kalau jadi misalnya kan Anda jadi kan banyak nih Bu, ada 24 ya Bu ya di sini ya. Takut mm-mm, ada yang tertinggal gitu atau lupa gitu mm-mm, gitu. mm-mm. Untuk memastikan bahwa sebenarnya dia udah upload gitu, tapi sebenarnya dia udah selesai tapi lupa upload gitu. Gitu sih Bu. Hmm, ya itu harus Anda perhatikan benar-benar ya. Jangan kayaknya dikasih tanda merah deh, apa titik bintang apa bintang dua itu. Jadi kalau belum 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 sukses belum bisa ke berikutnya gitu biasanya kan ya kalau model kayak gini gitu dikasih tanda dengan bintang dua itu berarti kan harus diisi itu kan udah harus sebagai juga apa pengingat Anda oh ini belum diupload berarti belum bisa gitu belum terisi gitu kan ya enggak Iya, oke. ya jadi itu ada kewajiban dikasih bintang merah. Dan nanti kalau sudah selesai semuanya dikirim, ya jangan lupa di screenshot aja kalau Anda sudah berhasil kirim gitu. Semuanya itu ya. Apalagi? Ibu maaf mau tanya, Ya, itu tadi saya kirim screenshot pas dibuka klik keluaran akademik dan personal development tapi drive-nya unable ya Bu? Atau ada teman-teman yang bisa boleh dibantu link manualnya teman-teman? enable. Kok saya enggak? Bisa kok saya Mbak. Apa mungkin jaringannya? Kamu, tempat kamu. Di saya sama sih Bu ketika menggunakan Oh, mudah kok di saya ya. unable juga Bu sama Bu tidak Hah? bisa ketika menggunakan laptop. Tapi kalau pakai HP kok bisa ya Bu ya? Saya pakai HP bisa nih. Kalau di laptop nggak bisa. Kalau di laptop saya nggak bisa Ibu, di HP bisanya nih. Begitu. Harusnya bisa semua ya. Kalau Oh iya saya Bu, bisa kalau sih di Bu. handphone bisa, kalau di handphone. Pakai linknya di grup aja Mbak Riris kayaknya udah bisa deh. Bisa sih saya pakai laptop. Ya, silakan deh siapa yang mau coba share screen itu membuktikan bisa apa enggak pakai laptop silakan tuh. Saya udah stop share. Coba. Oh sudah bisa Bu, jadi ini harus login ke Gmailnya dulu karena dia nggak open to public Bu, linknya. Sudah Hmm, aman Bu, terima kasih. sama bisa. Oke. Ya, oke. Sudah? Cukup?
Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Baik, Bu. Ya, kita cukupkan sekian. Minta tolong eh, kita dokumentasikan. Oh ya, untuk PJ-nya riset dan project siapa ya? Tadi eh, Saya Bu Amazia. Amazia, Amazia, tolong setiap kali pertemuan jangan lupa untuk mendokumentasikan ya eh, atau daftar hadir, Baik Bu. daftar hadir, Baik. daftar hadir dokumentasi jangan lupa daftar hadir sementara online eh, berupa dokumentasi. Nanti kalau sudah bisa kita pada saat pertemuan itu saya minta untuk form 0506 dilengkapi ya, Anda tanda tangan untuk melengkapi form 0506 ya yang biasa eh, daftar hadir dari fakultas itu loh ya. Bisa ya dipenuhi ya untuk daftar hadir dari fakultas. Baik Ibu. Ya, karena eh, kadang itu untuk daftar hadir itu untuk keperluan kalau kita di audit mutu internal. Jadi kalau kadang asesor minta mana bukti kehadiran dosen di kelas berupa daftar hadir dosen bersama mahasiswa. Nah, lo kalau nggak ada pusing tujuh keliling, ya itu harus dokumentasikan dengan baik, ya. Jadi harus eh, sebelum selesai form 0506 itu harus sudah beres, disimpan di eh, apa di prodi filenya. Oke, itu ya. Cukup? Cukup Bisa. Bu. Cukup ya. Bu, Oke. yang akademik berarti udah ya Bu ya. Cukup pertemuannya, Sudah. cukup Cukup kali untuk ini aja. Oke. pertemuan ini hanya untuk menjelaskan kembali saja, mengingatkan kembali yang sudah tentunya Anda ketahui dari awal mestinya. Jadi dan juga tempat pengumpulannya juga sudah saya share ya. Silakan nanti eh, akan saya umumkan apa deadline terakhir sebelum ya deadline-nya berarti ya di pertemuan ke 16 lah ya untuk pengumpulan itu kegiatan-kegiatan ya kan nanti dinilai setelah pertemuan ke-16 oleh dosen bukti-bukti Anda. Gitu ya. Oke. Eh, demikian untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sudah didokumentasikan belum ya tadi ya? Belum ya? Laptopnya PJ mati, Bu. Dokumentasi print screen aja maksudnya Bu. Pesan ini ya Bu ya. Bu, punten mic-nya mati Bu. Oh ya, silakan didokumentasikan mulai. Oh ya, print screen aja Bu ya. Ya, Ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah cukup Bu. Belum belum. Baru ada yang nyala kameranya. Sorry sorry. Ditunggu teman-teman. Mas Rozi mau nyalain kamera. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. cukup ya. Cukup Bu. Makasih. Oke, oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu Ida. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya. Bill.